Bantuan sosial, pendamping PKH Raja Kecil terima gaji bodong. Keluhan tentang kewenangan desa yang banyak dicerabut oleh pemerintah di atasnya sudah lama terdengar. Tugas-tugas yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh desa juga banyak dilakukan pihak luar, seperti dari Kementerian Sosial. Makin menambah panjang daftar kewenangan yang bisa dilakukan desa, namun tak bisa dilakukan desa. Kecurigaan akan adanya penyalahgunaan wewenang oleh desa menjadi alasannya. Padahal desa juga diperintahkan untuk mendata warga miskin, dengan tentu harus bisa menjawab pertanyaan warga, untuk apa mereka disurvei. Desa hanya bisa menjawab, untuk diupayakan bantuan dari pemerintah. Namun usulan tetap jadi usulan, karena untuk menambah penerima baru, seperti menanti hujan di musim kemarau di Gurun Sahara. Penerima bantuan, tetap putusan pemerintah, abai dengan data terbaru dari desa. Padahal warga miskin tersebut real, atas data survei terbaru, karena yang tahu persis mana miskin, mana kaya, adalah desa. Sepertinya Kementerian Sosial memandang sebelah mata desa, nyata dengan hadirnya pendamping PKH, petugas, yang setiap kerjanya hampir tak pernah mau bersentuhan dengan desa. Sistem kerja tertutup. Penentuan penerima pun mereka yang menentukan, hingga ada anggapan pendamping PKH ini raja-raja kecil di desa. Hal itu disinggung anggota DPR RI Komisi 8, dalam rapat dengar pendapat, dengan Menteri Sosial Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Bantuan BBM, sembako, dan kemarin Bu, itu menjadikan ribut di desa, di daerah. Ributnya begini, yang dapat itu-itu saja katanya begitu, yang lain nggak pernah dapat. Bahkan menjadikan satu kepala desa sampai mengatakan, kebetulan kepala desa itu kan masa jabatannya ada yang ganti-ganti Bu, itu yang kepala desa yang baru itu dimarah-marahi warga, karena mereka yang seharusnya miskin atau harusnya dapat, tidak dapat. Yang mereka punya naik NMAX, pergi haji, sudah pakai haji, terima Bu. Ini di lapangan menjadi seperti itu. Sampai kepala desa mengatakan, lebih baik ini aku jadi kepala desa daripada dihujat kayak seperti ini gitu. Nah, di sini menjadikan satu, saya masih mencoba ngasih pandangan Bu. Coba saudara ajukan yang mereka ini, Pak Kepala Desa, Anda jangan rapat sendiri, rapatlah dengan RT, RW, ya, sama DPD, sama pendamping PKH yang ada di desa itu untuk mengganti. Berani enggak? Ini yang menjadi persoalan, kepala desa itu enggak berani. Nah ini ya nggak bisa, bang, dasarnya ada di undang-undang di undang-undang ibu di masalah kemiskinan ya. Ini yang jelas yang berhak mengganti adalah kepala desa. Persoalannya di bawah tidak bisa Bu. Ini mohon dicarikan solusi. Apakah secara diam-diam ya ini dari kepala desa mengajukan bisa, atau mungkin pendamping ibu, pendamping PKH itu bisa mengajukan. Ini yang menjadikan solusi di daerah, menjadikan ribut di daerah, mencari untuk diminta carikan solusi, atau peran daripada camat yang lebih di bawah kan, camat atau kepala kantor dinas sosial yang ada di daerah. Ini yang mungkin ibu mencarikan simulasi yang bagaimana yang bisa mereka yang selama ini dapat tapi ternyata mereka sudah berhasil, sudah mapan ya, mereka harus dicorek kan begitu. Dan itu selalu saya sampaikan pada ibu, Bu, sejauh mana kita lontarkan dana kemiskinan sekian triliun, berapa persen untuk pengentasan kemiskinan, itu kan diantaranya saya nyinggung itu Bu. Ada persoalan yang di bawah itu yang sudah layak tapi mereka masih dapat, yang justru miskin atau menjadi miskin atau baru miskin itu mereka tidak dapat. Ini apalagi yang kaitannya dengan sembako dan bantuan BBM sembako kemarin dengan BLT gabung jadi satu, itu cukup besar uangnya Bu, itu seperti itu. Yang terakhir kaitannya dengan pendamping PKH Bu. Pendamping PKH ini
kalau saya lihat ya di tempat saya tidak tahu tempat yang lain itu. Ini, aduh, fungsinya harusnya kalian ini benar-benar bisa kerja. Loh, cari pekerjaan sekarang ini susah loh. Anda dapat 3 juta yang hanya enak-enak seperti itu kok kerjanya kok nggak maksimal. Sampai saya ngajukan kursi roda langsung ke ibu, sampai ke Pak Dirjen langsung. Mereka nggak ngerti bu, nggak kerja bu. Ini gimana ini caranya mengevaluasi bagaimana mereka ini yang cara untuk ibu nanti menseleksi mereka kan dalam 1 tahun kan kita evaluasi juga. Bagaimana cara mengevaluasi mereka supaya kerja maksimal, membantu ibu di antara itu tadi persoalan-persoalan sosial di bawah. Mereka ini terus terang saya lihat hanya dapat gaji bodong bu, ya gaji bodong itu apa ya? Mereka ini ya dapat gaji tapi nggak kerja gitu loh. Nah ini mohon untuk dievaluasi ya untuk mereka ini agar bisa membantu kinerja ibu yang selama ini yang kami nilai berat sekali ya dan sangat kompleks persoalannya. Ini bisa dilakukan mereka, tidak hanya persoalan membagi sembako, membagi BKLT, mereka datang pakai seragam, setelah itu nggak ada apa-apa. Ini kan lucu, ini lucu-lucuan, gajian 3 juta ya maaf. Mekanisme mengganti KPM yang sudah layak, tetapi artinya sudah layak kemampuannya yang mestinya tidak mendapat bantuan tapi tetap dia mendapat bantuan. Ini saya mencoba diskusi bu dengan teman-teman di lapangan, tujuannya untuk membantu juga Kementerian Sosial. Memang jujur saya akui bu, dilematis juga bu, jujur saya akui diskusi-diskusi yang saya lakukan saya masih kesulitan menemukan sebuah cara untuk mengganti itu. Saya yakin itu bukan tidak ada, tapi ini memang saya sendiri agak kesulitan mencari mekanisme mengganti, apalagi ini kalau di dapil saya Madura bu, itu rawan sekali kepala desa mengganti KPM yang semestinya harus diganti, kira-kira begitu. Nah itu yang mesti kita dorong juga, bantu Ibu Menteri tentu dengan jajarannya untuk mencari mekanisme itu agar bisa dilakukan penggantian tanpa memiliki resiko dengan misalnya kepala desa dan lain sebagainya. Kedepan, seharusnya pelibatan desa dalam menentukan penerima bantuan sosial bisa disertakan, agar musyawarah desa penentuan penerima bantuan benar terasa manfaatnya. Pertanggungjawaban desa terhadap masyarakat juga bisa jelas. Karena desa yang menjaring dan menentukan datanya, tentu dengan acuan dari kementerian terkait, agar tak seperti sekarang ini, yang kaya tetap menerima, yang miskin hanya bisa menonton saja. Protes pun akan tetap mengarah ke desa.